Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Aniaya polisi saat unjuk rasa di kota Jayapura, 3 orang diringkus polisi. Edarkan sabu-sabu dan ganja di kota Jayapura, 2 pemuda dibekuk polisi. Pemuda yang menodongkan parang dan perkosa gadis remaja ditangkap polisi. SPBU Ahmad Yani Merauke merupakan SPBU yang berada di jantung kota Merauke. Setiap hari di SPBU ini, kendaraan antre panjang untuk membeli solar. Sejak 1 November, SPBU ini hanya menerima 10 kiloliter solar, padahal biasanya setiap hari SPBU menerima 15 kiloliter solar. Akibat pengurangan solar dari Pertamina, pelayanan pengisian solar di SPBU hanya dilakukan sejak pukul 7 pagi hingga pukul 11 siang. Sejak tanggal 1 November itu sudah ada pembatasan dari Pertamina. Biasanya kita bisa dapat 15 atau 20 KL per hari itu? Per hari. Terus sekarang? Itu juga tidak tiap hari. Semenjak tanggal 1 November itu kita sudah mulai dibatasi hanya dapat 10 KL per hari. Alasannya apa dari Pertamina? Kalau untuk alasannya ya mungkin karena kendaraan semakin banyak. Terus mungkin ada pengiriman, mungkin ada dibatasi dari mungkin pihak Pertamina. Tapi kalau untuk ke pelanggan tetap? Kalau untuk pelanggan yang tiap hari bukannya dari awal yang sesuai dengan tangki standarnya itu 120 untuk roda 6 dan 60 untuk roda 4. Gitu itu masih tetap. Nah, kalau setiap hari itu hanya 10 KL itu biasa dijual sampai jam berapa aja? Untuk sementara sudah mulai tanggal berapa itu kita sudah jual dari jam 6:30 sampai jam 11. Itu sudah habis? Sudah. Karena 10 KL saja ya? Iya, 10 KL. Kalau yang tadinya 15 KL itu sampai 20? 15 biasa kemarin sampai jam 12 atau jam setengah 1. SPBU juga mematok untuk kendaraan roda 4 hanya bisa mengisi 60 liter solar, sementara roda 6 120 liter solar per hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah pusat saat ini tengah menggenjot produksi pangan dengan kebijakan proyek strategis nasional pembukaan lahan 1 juta hektar di Provinsi Papua Selatan. Lahan tidur seluas 300 hektar yang sebelumnya tidak bermanfaat dan mubazir di Kampung Bokem Merauke kini berubah menjadi persawahan yang subur. Ratusan hektar lahan yang ditanami padi kini membuahkan hasil. Warga Kampung Bokem senang menikmati hasil panen padi jenis impari yang melimpah. Kampung Bokem ini hari ini ada panen padi dari kegiatan optimalisasi kegiatan dari pusat. Dari lahan yang ada di Kampung Bokem ini 300 hektar. Iya. Ini baru 100-an yang sudah ditanam, tapi lahannya 300-an yang potensi untuk ditanam padi dan sudah dibuka seperti terlihat di belakang ini, di samping-samping. Ini yang nanti akan ditanami di musim tanam ini, begitu. Jadi kita harap kami pemerintah akan mendukung kegiatan yang dilakukan di Kampung Bokem lewat pemerintah pusat, yang lewat pembukaan lahan 1,2 juta hektar dari pemerintah pusat yang bekerja sama dengan TNI untuk jadikan Provinsi Papua Selatan khususnya Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Kabupaten Merauke, Papua Selatan memiliki lahan tidur yang sangat luas. Program Swasembada Pangan Prabowo Subianto akan membuka 1 juta hektar lahan di Merauke, sehingga Merauke menjadi lumbung pangan nasional. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Lagi tidak ada intervensi dari 61 tokoh masyarakat dan tokoh adat di Kabupaten Mimika, Papua Tengah mengikuti ujian tertulis dan wawancara di salah satu hotel pada Selasa kemarin. semua orang yang
Puluhan peserta ini akan memperebutkan 9 kursi anggota DPR Kabupaten Mimika, jalur pengangkatan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Kepala Kesbangpol Kabupaten Mimika, Yan Slamet Purba, mengatakan hasil ujian tertulis dan wawancara akan diumumkan pada akhir November, sehingga 9 orang anggota yang terpilih nanti akan dilantik pada awal Desember. Ini yang akan diseleksi, ya, karena kuotanya sudah ditentukan. Jadi saya berharap, ini kami berharap menang atau lulus dan tidak, kita harus terima, ya. Keputusannya nanti ada di Pansel, ya. Sesuai arahan Bapak Gubernur, arahannya Bapak Bupati, tidak ada intervensi, ya. Jadi keluarkanlah yang terbaik pengetahuan yang dimiliki, karena nanti Bapak Ibu yang nanti duduk mewakili pengangkatan di DPRK adalah representatif daripada masyarakat yang ada. Jadi kami berharap, ya, keluarkan yang terbaik. Salah satu peserta yang juga tokoh masyarakat Kamoro, Marianus Magnaik Peku, berharap panitia bekerja profesional. Kita harap bahwa semua ikut prosedur yang ada, terutama berikan ruang kepada putra-putri asli AK sendiri, dan yang lain harus mengerti, karena masing-masing wilayah kan sudah ditangani. Jadi saya harap semua ikut prosedur, apalagi menjelang pilkada ini kita semua jaga kebersamaan. Jadi mohon pengertian baik semua masyarakat, mohon dukungan, sehingga orang-orang yang masih di dalam DPRK pilihan ini, DPRK itu bukan cari kerja, tidak, tapi ada soal yang perlu kita hadapi demi kepentingan masyarakat adat, karena masing-masing kita berjuang untuk demi menyelamatkan negeri ini. Jadi bukan orang anggapan masyarakat bahwa ini cari satu lapangan pekerjaan, tidak, atau cari uang, tidak, tapi kita masukkan ini adalah ada soal yang perlu selesaikan. Panitia seleksi yang dibentuk Pemprov Papua Tengah terdiri dari akademisi, kejaksaan, kepolisian, Kesbangpol, dan perwakilan adat. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.